Akhirnya diminta lah sama bokap gue kayak coba kamu ngebantu ngebimbing ya. Kaget juga gue waktu awal ngebimbing para jamaah. Pertama kali bayangin anak SMP. SMP. Bocah SMP Gokil. ngebimbing. Gokil men. Abis itu pas gue lagi udah di putaran keberapa itu gue lupa. Gue lihat belakang dong, gue ngecek. Kok kurang satu nih. Halo, buset ini kedatangan teman kita bro. Dengan Mas Radya, The Weekend. The Weekend. Nih gue mau nanya nih sama lo nih. Gimana nih? Lu sebagai mahasiswa nih, Yoi. semester berapa? 2. Lima loncat. Jangan kecepetan bro. Mukanya udah kayak Sorry. Segantung. Meskipun mukanya kayak gini, enggak, bercanda. Bercanda. Gimana nih? Jadi di sini tuh gue mau nanya-nanya nih soal lo yang kuliah tapi lo tuh sambil ngejalanin bisnis lo. Nah kalau boleh tahu nih, lo tuh terjun di bisnis apa sih? Sebenarnya gue kalau dibilang terjun di bisnis apa tuh ya Ada beberapa, cuman ini nih ya, banyak lah. salah satunya deh yang bisa lo ceritain ke Kalau kita. yang gue tekunin nih, Nah yang lo bener-bener tekunin dah. ini lebih ke arah bisnis keluarga sih. Bisnis keluarga, oke. Jadi nggak beda lagi tuh bos. Ntar kita bahas. Jadi bisnis gue ini di arah travel, travel. Tapi khusus di travel umroh, haji dan umroh. Haji dan Mungkin untuk yang berikutnya keluar negeri itu ntar ya. Oh. Bakal, insya Allah. Oh ini mantap. Jadi untuk saat ini baru bener-bener travel umroh dan haji lah ibaratnya gitu. Oke. Kalau untuk awal-awal banget tuh, ini gue ceritain ya. Ayo. Terciptanya bisnis travel dan umroh ini gimana Serius ya? ceritanya? Serius. Jadi untuk awal-awal itu gue sebenarnya dari bokap gue tuh sering umroh. Waktu itu pertama kali umroh tuh kayak ibaratnya bener-bener ini banget deh, menikmati banget gitu. Akhirnya pas pulang jadi kangen, pengen balik lagi ke sana. Terpikirlah tuh kayak gimana caranya bisa lagi ya balik ke sana. Akhirnya kepikirannya malah bukan yang ngumpulin duit, Malah bisnis. jadiin ini, jadiin bisnis. Oke, paham. Akhirnya dirundingin sama keluarga, kayak nyokap gue juga akhirnya setuju, coba-coba dan akhirnya meranah lah kita ke bisnis tersebut. Betul. Oke. Terus awal-awal itu kita pertama kali itu gue tahun 2017 sih, kita SMP 2017 2018 ya. SMP 17 2017. Pokoknya pas awal-awal gue mau masuk ke pondok lah. Akhirnya bikin dia tuh keluarga gue travel umroh dan haji. Namanya spill nggak nih? Boleh. Jadi kalau kalian mau umroh haji terpercaya berkualitas, langsung cek aja Nabawiyah Travel. Nabawiyah Travel itu dijamin deh pokoknya. Jamin apa? Jamin lah pokoknya. Jamin. umurnya naik buruk ke. Lagi diusahakan sih mau sebenarnya. Terus apalagi nih yang mau dibahas? Dari tercipta udah. Sekarang gue mau nanya. Ini tuh udah dari 2017. Betul. Berarti udah berjalan sekitar 7, 8, 9, 10, Nah, pokoknya segitulah ya. Segitulah pokoknya. 5 tahunan ya? 7 tahun. Oh iya 7 tahun. Statistiknya berapa kemarin ya? 7 tahun. Ini udah 7 tahun. Buset lama juga ya. Berarti Alhamdulillah. lu tuh pernah gak sih lo ada cerita ikut kesana, ikut ngebimbing para jamaah ini? Ada gak sih? Asik nih. Gimana nih? Jadi gue pertama kali itu waktu gue kelas 8 atau 9 nih gue lupa. Lu pernah ikut? Oke. Bahkan nih, jadi gini, di pondok gue itu sistemnya nggak boleh ada keberangkatan umroh haji. Jadi pondok gue tuh kayak kalau lu mau izin tuh bener-bener ya nggak boleh. Walaupun lu mau umroh haji juga nggak boleh. Jadi sama sekali deh gitu kayak. Nah lucunya gue, waktu itu gue emang juga bokap agak ini ya, maksudnya kayak udahlah keluar aja gitu, nggak usah ini banget lah ibaratnya. Kacau. Akhirnya udah tuh gue minta izinnya waktu itu sakit. Sakit kok tiba-tiba 2 minggu botak, akhirnya balik-balik. Abis itu awal izin cuma 3 hari bro. Sumpah men, itu cuma 3 hari doang. Tapi akhirnya ngaret jadi kali 4 ya, ibaratnya 3 hari kali 4 ya kan. Kali 4 2 minggu gitu. Gue berangkat tuh
Waktu itu awal-awal gue sebenarnya juga nggak tahu kalau gue bakal berangkat umroh. Kayak bokap gue ya mikir, ayo ambil izin gitu. Gue mau nggak tahu mau kemana ya, sok gue mumpung bisa keluar pondok ya kan. Keluarlah gue. Akhirnya jadi bener-bener gue tuh ke Bandara Semarang, tujuan Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta gue nggak balik dari rumah ke rumah. Bener-bener ya udah gue nunggu nyampe tengah malam buat berangkat lagi dini hari. Jadi gue berangkat jam-jam 12-an deh kalau nggak salah. Sesampainya gue di Suta nih, gue ngeliat udah ada jemaah segala macem, udah ada keluarga gue juga kan, terus ada seragam segala macem gitu. Terus gue udah tahu arahnya, oh nih mau berangkat gitu. Ya gue waktu itu awal-awal, wih umroh nih, ya kan. Habis itu udah, dan gue namanya nggak ada pengalaman apa-apa, tapi emang gue udah mempelajari sih kayak apa aja ibadahnya ntar gitu yang harus dilakukan gitu-gitu udah gue belajarin. Akhirnya diminta lah sama bokap gue kayak coba kamu ngebantu ngebimbing ya. Kaget juga gue waktu awal-awal. Ngebimbing para jamaah. Pertama kali bayangin anak SMP. SMP. Bocah SMP Gokil. Gokil men. Ngebimbing para jamaah umroh anjay. Sedangkan itu jemaah umrohnya tuh bener-bener yang kebanyakan ya mayoritas tuh udah lanjut usia. Kayak ibaratnya aki-aki gitu-gitu nenek-nenek segala macem. Udah sepuh-sepuh lah ibaratnya. Akhirnya gue kayak ya awal ragu, tapi kayak bokap gue ya udah ketimbang cuma ngebimbing doang lah gitu. Oke lah, gue akhirnya sambil jalan tuh gue sambil bimbing juga. Dan nih berangkat nih, nyampe sana tuh, jadi kita kalau awal-awal itu kan ke Madinah dulu ya, baru Mekah. Itu gue di Madinah tuh nyampe jam berapa ya gue lupa. Pokoknya jam sekian nyampe di Madinah. Akhirnya ya kayak selayaknya kita baru nyampe lah, prepare apa beres-beres semua istirahat dulu. Nah sementara di Madinah ini kan gak ada ibadah khusus, kayak kita paling ziarah makam ya. Dan ya udah nggak ada yang kayak kalau di Mekah kan ntar ada sa'i, ada jumroh segala macam tuh kan di Mekah beda lagi. Udah akhirnya di Madinah, mungkin di skip aja di Madinahnya karena kita enjoy aja kalau di Madinah kalau umroh tuh. Gue berangkatlah ke Mekah. Nah di Mekah ini ada cerita menariknya nih. Kenapa tuh? Jadi waktu itu gue tuh bawa, jadi kayak dibagi gitu. Bokap gue megang jemaah beberapa orang, gue megang jemaah beberapa orang. Bocah SMP? Bocah SMP. Megang berapa orang lu? Megang, lupa gue, pokoknya entah 3 apa 5 gitu. 5 sepuh tuh gue pegang. 5 sepuh lu pegang? Gue bimbing bener-bener. Sedangkan gue kayak, wah ampun men, semua gue nggak pernah. Pertama kali nih, first time. Akhirnya udah, gue bimbing, pas di tawaf segala macam masih oke. Sampai akhirnya gue sa'i. Jadi lu tau gak sa'i? Kayak gimana? Sa'i itu kita bolak-balik 7 kali Safa Marwah. Oh iya. Itu sa'i itu. Kayak lari-lari gitu gak sih? Lari-lari gitu. Lari. Terus sebenarnya nggak lari, kita jalan. Tapi ntar ada di satu area yang kita disuruh berlari. Mungkin ntar ada filosofinya, gue lupa gitu ceritanya apa di saat itu. Nah, gue nih bawa jemaah satu. Jadi ada satu yang di wheelchair, kakek-kakek. Udah gue bawa. Jadi sisanya ngikutin gue dari belakang dong. Sambil gue jalan, gue lupa ya wheelchair apa enggak ya. Pokoknya intinya gue fokus sama satu nih, yang lain ngikutin di belakang gue. Abis itu pas gue lagi udah di putaran keberapa itu gue lupa. Gue lihat belakang dong, gue ngecek. Kok kurang satu nih. Wah, gue bener-bener kayak udah capek jalan ya kan. Mana masih kecil kayak, wah gemeteran men, sumpah. Ini gue harus ngomong apa gitu. Kurang satu harus ngomong apa ke bokap gue, masa, "Pah, ada yang hilang satu," kan kacau juga. Anjing. Terus habis itu, udah tuh, gue cari tuh. Sumpah itu yang tadinya harusnya cuma 7 kali, itu 14 kali gue puterin. Bolak-balik gue nyari ini kemana nih abah-abah satu-satu. Terus ini emang gak capek apa orang-orang tua yang ngikutin lu di belakang? Yang satunya yang mereka udah, gue kasih suruh duduk. Tapi gue gak ngasih tau dulu nih kan, jadi udah ketemu dulu nih karena udah 7 kali. Udah ketemu dulu sama bokap. Terus gue nyerahin jemaah. Terus gue bilang, bentar mau ke kamar mandi. Gue carilah tuh yang satu, modal mandir. Gue udah sampai kayak, udah hopeless parah lah gue men. Bener-bener kayak, abis tuh
gue udah hopeless kayak sumpah gerabat. Sorry, boleh minta tisu nggak nih? Boleh. Terus? Sorry ya, potong dikit nih. Terus abis itu akhirnya gue udah hopeless kan. Gue akhirnya mutusin kayak mau nggak mau gue harus cerita ke bokap. Harus cerita ke bokap kayak, nih hilang satu nih, mau gimana dong? Udah akhirnya gue nyari bokap. Waktu itu kondisinya bokap lagi di ini, lagi ibaratnya lagi minggir gitulah sama jemaah-jemaah lain. Gue samperin, tapi gue masih belum berani bilang. Kayak wah anjir. Sumpah dah. Deg-degan gue ngerasain banget kalau udah gue duduk cuma diem, tapi muka gue udah pucet. Yang nyadar tuh siapa ya? Nyokap gue nggak salah. Kayak kenapa? Gue capek aja, gue bilang gitu. Capek nyari, gue bilang dalam hati. Habis itu udah. Nah pas gue lagi duduk, bokap gue lagi pada nuntun. Jadi ada beberapa yang ke kamar mandi gitu, ibaratnya istirahat. Gue duduk, baru banget nih gue mau berdiri cerita ke bokap gue ngeliat di pintu. Jadi itu yang hilang ini, yang tersesat ini, dia mukanya agak-agak ke Bangladesh gitu. Jadi kan susah ya, orang kan banyak di sana kan. Gue kayak, wah jadi ini gimana caranya nih. Nah, ke distract akhirnya gue kayak notice, ini kayaknya apa ini ya orangnya gue. Dia jadi ngarah ke gue. Emang lu nggak ada apa gitu, tag apa gitu yang menandain? Tagnya ada, tapi ya mungkin dia juga udah, mungkin dia habis dari kamar mandi apa gimana nggak dipakai kan. Ya gue udah nggak mikirin tag-tag segala macem men, kayak mukanya aja pokoknya, gue inget mukanya. Gue liatin, apa ini bukan ya? Terus dia sambil datang ke arah gue, tapi gue masih belum yakin tuh. Gue udah nyolek bokap gue kayak, wah gitu, kenapa gitu. Terus datanglah dia nyamperin gue langsung kayak, ternyata dari mana aja dalam hati gue. Gokil, dia datang sendiri akhirnya nyamperin. Gue pikir takutnya juga kan udah pikun apa segala macem kan. Terus dia ngomong nggak? Enggak. Dia bilang apa waktu nyamperin? Enggak sama sekali nggak gue tanyain. Kalau gue tanyain ketahuan dong sama bokap gue. Wah kamu ini nggak bisa jagain, kacau juga ntar, repot jadinya. Dia diem aja, nyamperin terus udah kayak bener-bener nggak merasa bersalah gitu. Datang. Misteri sampai sekarang nggak tahu kenapa. Gue takutnya dia udah nyampe Cilebut ya. Cilebut aja. Takutnya udah nyampe Cilebut. Balik lagi dia. Itu bener-bener pengalaman satu-satunya yang menurut gue itu kayak, wah pertama kalinya gue udah dapet pengalaman begini nih. Itu lu bener-bener nggak tahu sama sekali, nggak nanya ke si bapak-bapaknya gitu? Gue udah, ibaratnya yang penting ada. Udah di depan muka gue, udah nggak mau mempermasalahkan lagi lah pokoknya. Apalagi bocah SMP ya? Bocah SMP. Iya lo bocah SMP. Seorang bocah SMP. Bener-bener deh. Buset, itu cerita kocak sih. Cuman kalau boleh tahu nih ya. Apa tuh? Membahas bisnis lo lebih sedikit ini nih. Itu tuh kalau boleh tahu kan umroh sama haji tuh beda kan? Yang gue masih penasaran gitu kan, kalau umroh tuh hari itu juga misal dijadwalin nih, lu udah bayar nih, bayar, jadwalinnya lama nggak pemberangkatannya? Apa nunggu banyaknya orang beberapa dulu atau gimana? Kalau gue tuh gini sistemnya, nggak tahu juga, mungkin kayaknya emang kebanyakan untuk penjadwalan tuh ya kita nerbitin dulu tiket, flyer, udah sesuai jadwal kayak keberangkatan Februari, baru ntar mereka daftar gitu. Oh keberangkatan nih bakal Februari, mereka daftar dari jauh-jauh bulan. Dari jauh-jauh bulan, jadi gue udah ngebikin tuh misal di Januari akhir nih gue bikin paketnya, gue bikin flyer, baru ntar mereka daftar. Jadi bukan setelah mereka daftar baru gue tentuin waktunya, enggak. Jadi gue udah nyiapin waktunya dulu, baru mereka daftar gitu. Nih kalau boleh tahu ya, karena kenapa haji itu lama banget? Sumpah, kenapa haji lama banget jadwal ininya? Sebenarnya gue sendiri kurang paham ya. Tapi yang gue pernah denger infonya tuh gini. Jadi umroh dan haji itu sifatnya seperti undangan. Dan juga kayak ibaratnya gini lah, lu mau ngundang acara lu misalnya wedding lu segala macem, pasti kan ada limit kuotanya dong. Kayak gue pengen ngundang cuma 200-300. Begitu juga buat haji sama umroh. Jadi kayak ibaratnya sama pemerintahan di sana cuma disiapinnya sekian. Nah, ya udah lu harus nunggu untuk kuota berikutnya ya per 5 tahun tersebut. Jadi benar-benar kayak
nungguin undangan berikutnya lah bahasanya gitu. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Di situ semua. Iya. Bagaimana? Iya sih bener sih. Bener-bener kayak padet lah. Belum udah gitu, misal di waktu haji, ya sama aja kayak umroh aja. Kalau lu sering ngeliat di TV Mekah tuh kan udah jemaahnya meledak-meledak begitu tuh. Iya. Apalagi haji. Dan haji juga kan ada ibadah-ibadah lainnya segala macem. Oh beda ya? Ibadah-ibadahnya beda lagi. Kan ada suka yang tragedi-tragedi yang di dalam apa tuh, yang berentrokan. Ada deh, jadi terus yang ke gunung jabal-jabal apa itu beda lagi kalau haji. Beda banget lah sama umroh. Oke. Lebih ini lagi gitu. Jadi emang kayak undangan sistemnya gitu ya? Sistemnya iya sih, nggak undangan. mungkin ya seluruh dunia Butuh kuota. dibabrekan hari itu juga. Tapi kalau misalnya haji itu sendiri, bisa nggak sih? Kita nih sendiri gitu, independen, nggak gabung tour guide atau apa gitu. Bisa nggak sih? Umroh nih, gue pengen umroh sendiri aja. Datang aja ke sana langsung, nggak bisa ya? Kalau haji tuh kayaknya nggak bisa deh. Kalau umroh bisa? Kalau umroh backpacker beda lagi. Backpacker? Jadi kita tapi tetap lo harus dari travel agen tertentu kayak nyiapin buat backpacker. Jadi kalau backpacker tuh setahu gue urusan apa ya, makan, penginapan gitu nggak dihandle deh. Kalau nggak salah ya. Kayak Kalau kita nggak salah. dijadwalin aja dari sana. Apa Bener. gitu? Oh. Jadi kayak ibaratnya cuma dihandle keberangkatan sama kepulangan. Kirain gua tuh kita bisa aja gitu sendiri ke Arab, datang, sholat, udah balik cabut. Kecuali lu mahasiswa sana. Kalau orang sana iya. Kalau orang sana bisa Orang sana sesuka hati. Lu sholat Jumat di Ka'bah, cabut, sholat zuhur. Oke, awal-awal gue tuh kepengen banget gue kuliah di Mesir, di Mekah di ya, Mekah. Umul Qura, terus atau UIM, Universitas Islam Madinah. Tapi ya jalurnya kamari gitu. Kamari anjing. Kamari. Jalurnya ya udah. Teman-teman gue ada yang di sana. Jadi benar-benar ya udah update sehari-harinya nge-live gitu, kayak sholat Id di Masjid Nabawi gitu. Wah, gila, gokil banget gue bilang itu. Iri bang. Parah men. Sebenarnya untuk kayak bisnis sendiri tuh gue banyak deh, bokap gue tuh, gue juga termotivasi dari bokap juga. Oke. Banyak yang bener-bener gue pelajarin gitu. Kayak bokap gue tuh apapun itu, misal nih kayak kemarin, gue umroh haji, pokoknya keberangkatan luar negeri itu kan diblok karena corona. Karena pandemi. Itu benar-benar nggak bisa berangkat kemana-mana sama sekali. Iya. Otomatis gue runtuh sesaat bisnis gue nih. Itu tuh gue kayak, nah bokap gue nih mau gimana pun juga pokoknya harus ada bisnis. Oke. Waktu itu gue ikut klub mobil lah, ada salah satu klub mobil. Bokap gue ngikut. Bokap gue nyari cuan tuh dari situ, gimana caranya kayak kita manfaatin kondisi inilah gitu. Waktu itu gue jadi karena emang fokusnya ke mobil, bokap gue iseng-iseng mesen peredam mobil, peredam suara. Jadi kalau lu tahu mobil biar nggak ini banget, biar nggak apa namanya, nggak berisik banget tuh pakai peredam dipasang. Dan itu tuh benar-benar susah men masangnya. Lu bongkarin tuh dari atap-atap mobil tuh, lu bongkarin semuanya, samping-samping pintu itu dibongkarin satu-satu, baru dipasangin peredamnya, ditempel. Waktu itu jadi bokap gue mesen buat masang mobil gue sendiri. Tapi akhirnya kayak mikir lah, ini kayaknya bisa nih dicuanin. Bisa tuh, akhirnya kayak buka jasa, pasang peredam. Wah, udah. Gue awalnya kayak yakin nih mau bongkar mobil orang-orang kan. Tapi bokap gue ya udah kayak udah jalan aja, ayo gitu. Akhirnya mulailah iklan kayak ngabarin gitu ke anggota-anggota lain di grup-grup. Habis itu banyak yang mau rupanya, gue juga kaget. Tapi cuman pasang peredam doang? Pasang peredam doang, bener-bener pasang peredam doang. Udah akhirnya kayak awal-awal deh, namanya gue juga nggak tahu sama sekali kan. Tapi gue tuh gitu, kayak dipaksa ya harus ngelihat bokap, harus pelajarin gimana juga gitu. Sumpah.
Sumpah. Dari cerita lu ini, dari yang travel umroh, sebenarnya banyak ya. Banyak Ini sih, belum men, semua bisnis yang lu ceritain kan? Bener-bener. Soal bagai mahasiswa yang tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, udah lama Udah juga lama. ngelanjutin lah ya ibaratnya lanjutin gitu. sambil kuliah. Sambil kuliah. Apalagi lu kan jurusan bisnis digital. Bisnis Bisnis boy. Oke, Bisnis sumpah. digital. Gue bener-bener apresiat banget sih. Apresiat sama pengalaman Sumpah sih, lu. sumpah. Apalagi yang ngerintis dari SMP. Benar-benar. Bener-bener ikut dan jadi pengalaman besar juga kan buat lu Bener. kan. Oke. Thank you banget ya. Yoi. Udah sharing-sharing cerita di sini. Siap. Sumpah thank you. Ini Gue thank you banget udah diundang Iya, ke sumpah. podcast Pengalaman. Boleh Bicara. Pengalaman banget Jangan lupa ini. kalian tonton guys. Tonton ya, tonton. Oke, thank you ya Pis ya. Thank you Oke, udah hadir. Oke, siap. sip. Oke. Yuk.